Hai teman-teman, nama saya Excel dan kalau kalian pengen terus update harga-harga koin di market, boleh dong like dan subscribe-nya. Saya bakal post video update harga itu setiap minggunya. Sekarang ini kita lagi liatin harga chart BNB atau Binance Coin. Ini harganya itu per harinya. Kalau kita lihat dari exponential moving average-nya, ini kelihatan kalau exponential moving average yang orange dan biru itu 50 dan 100. Ini masih candlestick BNB ini masih di bawah exponential moving average yang 50 dan 100. Artinya ini masih termasuk downtrend. Tapi kalau kita lihat yang merah sama biru, yaitu yang 20 sama 200, itu udah mulai stabil nih, saya zoom ya. Udah mulai rata. Yang kemungkinan mengartikan bahwa coin BNB ini bakal sideways untuk beberapa saat. Kalau kita lihat dari support resistance-nya, ini saya tarik dari 21 Juni kemarin sampai sekarang tanggal 16 Juni. Ini kelihatan bahwa BNB ini ada sedikit uptrend ya. Dari pas harga jatuh itu pas 21 Juni udah mulai pelan-pelan naik, tapi belum signifikan naiknya ini. Masih kelihatan dikit banget. Meskipun begitu sih ada kemungkinan naik coin BNB ini naiknya bisa pelan-pelan tapi stabil, dan itu bagus. Itu salah satu hal yang bagus untuk coin BNB ini. Jadi naiknya nggak terlalu cepet, tapi naiknya nggak terlalu pelan juga. Naiknya pelan tapi stabil, jadi nggak terlalu cepet. Kalau dari relative strength index-nya, ini kita bisa lihat sejak kapan nih? Sejak sekitar 6 Juli kemarin, di relative strength index ini di sekitar 50, di sekitar posisi 50 nih. Dia stabil mulai di 50 nih, dia naik turun terus. Ini artinya dia nggak oversold nggak overbought. Artinya harga stabil, yang menunjukkan kalau dia lagi sideways. Ini kan sempat jatuh, sempat mau oversold, tapi dia belum menyentuh di level di bawah 30. Dia masih oke. Terus dia mulai naik lagi, sekarang mulai stabil. Kalau dari MACD-nya, moving average convergence divergence, kita juga bisa lihat ini jarak antara MACD line sama signal line itu nggak terlalu jauh. Artinya dia belum ada momentum kuat mau naik apa turun. Dari histogramnya juga ini volumenya juga masih kecil, artinya momentumnya juga masih kecil. Tapi MACD line ini dekat sama signal line. MACD line ini masih di atas signal line ya, artinya itu masih naik lah. Tapi nanti suatu saat kalau MACD line ini sempat menyentuh signal line, menerobos signal line ke bawah, misalnya MACD line yang biru ini, misalnya nanti suatu saat MACD line ini bakal turun ke bawah signal lainnya, signal lainnya masih di atas. Itu artinya coin BNB ini lagi akan turun, akan downtrend gitu. Yang terakhir ini kalau dari Fibonacci, saya tarik garis Fibonacci ini tuh dari 22 Juni kemarin, pas dia paling bawahnya, sampai yang paling atasnya itu 7 Juli kemarin. Kita bisa lihat ini mereka pelan-pelan naik. Terus ini di tanggal 5 Juli kemarin ini mulai stabil. Dia mulai stabil di atas 50% sampai paling atasnya 0%. Jadi dia stabil di daerah sini aja. Ini sempat nyentuh sekali. Ini mau nyentuh nih 2 kali 3 kali. Hampir nyentuh support yang 50% ini 3 kali. Terus dia juga masih belum bisa nembus resistance-nya. Resistance-nya di sini di 0% ini. Menurut saya sih BNB ini simpelnya, jadi coin ini tuh masih kemungkinan besar bakal sideways terus untuk beberapa saat. Tapi nanti pas tanggal 18 Juli pas GBTC unlock, kemungkinan besar BNB ini juga bakal ikut turun.
Soalnya kemarin ini pas BTC Bitcoin turun tanggal 19 Mei, ini BNB juga ikut turun nih. Gede banget lagi ya turunnya. Jadi kemungkinan besar kalau tanggal 18 nanti Bitcoin turun, itu Bitcoin turun tuh kemungkinan yang besar juga sih soalnya. Jadi ada kemungkinan besar BNB juga bisa turun. Bisa turunnya ini kemungkinan ke nyampe level terendahnya lagi nih di sini. Nyampe ke BNB ini ada kemungkinan bisa nyampe ke level $200 kemarin itu. Pas dia drop, pas BTC juga drop, ada kemungkinan bisa nyampe level sini. Jadi saran saya kalau kalian mau masuk sekarang, boleh pakai dollar cost averaging, pakai metode dollar cost averaging, atau kalian bisa nunggu, siapin amunisi dulu, nunggu sampai 18 Juli pas BTC unlock, terus lihat kondisinya. Tapi kalau kalian mau mainnya long term, boleh aja masuk sekarang, terus kalian pantau lagi, nanti kalau pas tanggal 18 BTC unlock makin turun, kalian bisa beli lagi di bawah, bisa dollar cost averaging di bawah. Kalau untuk trader sih, menurut saya ya lihat dulu aja sih. Kalau buat long term invest kan boleh masuk sekarang, terus tapi tunggu hold untuk beberapa tahun ke depan. Soalnya BNB ini kan emang fundamental emang bagus gitu dari Binance Chain, Binance Coin maksudnya.